Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi. Saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Tresna dan juga Yusuf. Jadi di kesempatan kali ini saya membuat sebuah sistem donasi bersifat smart contract. Mengapa saya membuat ini? Karena pada saatnya itu banyak orang yang menyalahgunakan arti kata donasi itu. Banyak orang yang membuat open donasi, akan tetapi itu tidak jelas tujuannya kemana dan juga uangnya berapa. Kita nggak akan tahu. Yang kita tahu ya hanyalah kita sudah berdonasi dan uang itu didonasikan. Dan terkadang banyak orang juga menyalahgunakan si uang donasi itu jadi uang pribadi disimpan beberapa gitu. Makanya di sini saya membuat sistem donasi berbasis smart contract yang dimana itu bersifat tidak transparan tapi bisa dilihat semua orang. Oke, di sini saya menggunakan Remix. Kenapa saya tidak menggunakan VS Code? Entah mengapa di saat menggunakan VS Code di sini tuh saya tidak dapat untuk ngeran sebuah apa sih NPX hard-nya nggak tahu kenapa tidak bisa digunakan karena notebook-nya itu tidak error gitu. Notebook-nya error entah kenapa. Sudah saya update, sudah saya lakukan apapun tetap tidak bisa. Jadi saya menggunakan alternatifnya di sini. Oke, pertama-tama akan saya jelaskan kodenya di sini. Jadi yang pertama kita menggunakan Pragma Solidity. Jadi Pragma Solidity di sini itu menandakan bahwa kode ini itu bersifat open source dengan lisensi MIT. Nah, itu bersifat MIT nih si Pragma Solidity ini. Jadi ini itu memberitahu sistem bahwa kode ini itu harus dijalankan menggunakan compiler Solidity versi 08 0.824 dan juga yang lebih baru nih ada tandanya nih. Oke. Lalu di sini ada namanya itu address public owner dan juga uwin 256 public total donation. Oke. Di sini itu fungsi dari owner di sini itu menyimpan alamat dompet digitalnya itu jadi addressnya lah. Dompet digital itu adalah orang yang membuat itu apa sih kontrak ini yaitu saya sendiri ownernya. Dan juga total donation di sini tuh itu adalah angka yang mencatat total uang yang pernah masuk sejak awal kontrak dibuat nih awalnya. Lalu ada event donate, address, indeks donor, window mana amount. Nah di sini tuh event tuh seperti apa ya ibaratnya struk buktinya lah, buktinya atau log yang dicatat di blockchainnya. Setiap kali ada yang donasi donasi, jadi sistemnya tuh bakal ngecatet nih siapa misalnya saya mencatat, nah saya ngedonasi sistemnya bakal nyatet gitu. Siapa aja yang memberi jumlahnya berapa. Ya, sini tuh bisa dilihat sama publik. Jadi misalnya saya mendonasi, maka akan muncul gitu, bisa lihat publik gitu, hasil donasi saya jumlahnya berapa, siapa gitu. Lalu ada konstruktor. Di sini kan konstruktor, nih ownernya masih gender. Jadi fungsinya itu cuman jalan satu kali ketika kita klik tombol deploy di sini nanti bakal kita tunjukkan. Lalu MSG sender ini itu adalah alamat orang yang menekan tombol deploy. Di sini sistemnya itu menetapkan orang tersebut sebagai pemilik kontrak atau ownernya. Nah, lanjut. Di sini ada function donate public pay label dan ya bisa lihat sendiri lah pokoknya. Nah, di sini tuh si pay labelnya itu sebagai kata kunci, kata kunci wajib agar si fungsi ini tuh bisa menerima uang. Uangnya itu dalam bentuk Ethereum atau apa aja bisa dalam kripto kayak gitu mata uangnya ini tempat dikirimnya tuh. Jadi tanpa ini uang yang dikirim akan ditolak. Misalnya kita pilih lewat Dana ya itu bisa gitu. Kecuali kita bikinnya Dana itu ada sistemnya kripto juga. Lalu ada require di sini. Require-nya itu sebagai syarat agar transaksinya itu jalan. Require. Harus lebih dari nol tuh, lebih dari nol. Nah, kalau misalnya si transaksinya nol, maka transaksinya itu bakal batal gitu. Nggak bakal bisa. Tapi akan tetapi, jadi akan tetapi kalau misalnya lebih dari nol, maka transaksinya itu bakal berhasil. Oke. Lalu di sini ada function withdraw. Withdraw di sini itu apa ya? Ibaratnya kita akan mencairkan uangnya gitu.
withdraw gitu. Lalu ada maaf, sebelumnya saya belum ngejelasin total donasi yang ketinggalan. Jadi total donasi di sini itu menambahkan jumlah uang yang dikirim ke total catatan. Kita bisa menambahkan nih, kalau uang yang dikirimkan itu ada, lalu ada emit donated. Di sini tuh menyalakan fungsi catat stroke yang kita buat di poin 3 tadi. Jadi di poin si total donation, mencatat nih hasilnya itu mencatat. Oke, di sini ada fungsi tarik dananya atau withdraw. Nah, bisa kita baca ada function withdraw public, requirednya berapa, hanya pengguna bisa menarik. Nah, jadi keamanan di sini tuh cuman kita sebagai owner gitu yang boleh menarik uang. Jika orang yang mencoba klik tombol ini, sistem tuh bakal mendatakan transaksi itu. Tuh, kalau owner. Kalau misalnya bukan owner ya pasti bakal gagal. Lalu ada eh, address disk. Nah, jadi si address di sini tuh sama kayak ini. Address di sini balance di sini tuh eh, mengambil seluruh saldo yang terkumpul dalam kontrak saat ini. Misalnya kita punya 5 Ethereum nih hasil donasi. Nah, menariknya tuh lewat sini nih. Menariknya tuh lewat withdraw ini nih. Lalu ada hmm, lalu ada apa ya? Sebentar. Ya, ada call value balance ini. Jadi kalau value balance di sini itu seperti cara modern dan aman untuk mengirim seluruh saldo kontrak ke dompet pemilik. Nah, lalu kita juga bisa mengecek si saldo nih. Misalnya kita dikirim punya berapa saldo dan ngecek dompetnya nih. Nah, si function get balance public view return nih, public view kan. Bisa kita lihat nih. Di fungsinya itu view di sini tuh buat hanya melihat doang sih, hanya melihat dan tidak mengubah data sehingga tidak butuh biaya gas untuk dijalankan. Nah, gasnya nih. Nggak perlu biaya lagi ibaratnya. Dan juga fungsi ini mengembalikan angka saldo kontrak ke dalam satuan way. Nah, oke di sini saya hanya menjalankan simulasi, tidak membuat seluruhnya, tapi saya hanya menjalankan logiknya. Oke, yang pertama sistem kerja itu seperti ini. Kita akan menghapus dulu ininya, historinya. Ini saya sudah melakukan transaksi sebelumnya, ya. Nah, bakal kita cek nih. Eh, kita bakal pilih wallet yang 100 ETH nih. Misalnya kita punya 1000 ETH nih, misalnya nih. Nah, di sini kita kan ada bisa kirim bisa lewat Way, Gue, Vinay, dan juga Ether. Cuman kan di sini dompetnya di simulasi ini kita cuma berisi Ether nih, ETH doang nih, nggak ada yang lain gitu. Oke, pertama kita bakal membuat terlebih dahulu smart contract ini. Oke, smart contract berhasil dibuat. Nah, ini kan masih 0 BTH nih, karena kita hanya membuat smart contract-nya dan kita belum mengisi si value-nya. Tapi smart contract-nya udah terdata gitu. Di sini saya akan mengirim satu Ethereum, misalnya kita akan melakukan donate. Nah, maka akan sukses terkirim. Nah, ini bisa kita lihat si hash-nya itu tuh, lengkap tuh. Ada statusnya, terus transaction hash-nya segini, blok hash-nya segini, blok nomornya 22, formnya dari saya bla 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 bla. Nah, gitu. Pokoknya ini bersifat smart contract dan juga bisa dilihat oleh orang lain. Kita juga bisa melakukan withdraw di sini. Kita bisa melakukan get balance. Nah, withdraw-nya kita lihat nih. Withdraw-nya. Nah, segini segini dan juga ownernya saya sendiri. Hmm. Dan juga kita bisa lihat total donation di sini. Nah, total donation-nya ini nih. No. Ntar saya akan coba lagi. Ada sedikit kesalahan. Donate lagi. Nah, total donation-nya ada satu Ethereum di sini. Nah, seperti itulah. Dan ini juga saldonya ikutan berkurang. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Jadi fungsi ini tuh donasinya. Oh ya, maaf sebelumnya di sini tuh bisa kita ini nih. Bisa kita lihat transaksinya, histori transaksinya nih. Kita save. Nah, skenario 5 nih, Jason. Oke. Nah, ini nih.
Ini adalah histori-histori yang telah kita lakukan. Nah, tuh. Saya menginput satu mil satu Ethereum tuh, donation, donation. Nah, jadi itu bisa dilihat oleh publik, gak cuma oleh kita doang. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari video saya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata dan penjelasan katanya bila ada kurang mengerti. Dan maaf juga saya tidak menggunakan VS Code karena error, tidak bisa mengimport node modulesnya, tidak terbaca. Jadi mohon maaf, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.